Setiap orang tentu ditakdirkan memiliki langkah yang berbeda untuk mencapai satu tujuannya. Mungkin Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Ketemu lagi di channel YouTube-nya aku bersama aku Pipi, dan kali ini kita akan bahas seputar program kehamilan di dokter spesialis kandungan dan infertilitas. Sama seperti video aku sebelumnya, video aku kali ini juga berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi apa saja tahap dan proses yang akan kita lakukan dan berapa kisaran biaya yang akan kita keluarkan pada saat menjalankan program kehamilan di dokter spesialis ini, itu yang nanti kita bahas. Konsultasi pertama aku dimulai pada tanggal 6 Juni tahun 2017. Saat konsultasi pertama ini, aku datang bersama suami ke dokter spesialis kandungan dan menceritakan bahwa kami sudah menikah selama lebih kurang hampir 2 tahun dan belum diberikan keturunan. Jadi kami berencana untuk menjalankan program kehamilan. Saat konsultasi pertama ini, dokter melakukan USG transvaginal untuk melihat keadaan rahim aku bersih atau tidak, ada kista atau tidak, dan alhamdulillah hasilnya sehat. Jadi dokter hanya memberikan vitamin-vitamin yang akan aku konsumsi selama 5 hari. Sedangkan untuk suami aku diminta untuk melakukan analisa sperma di salah satu laboratorium klinik di Kota Padang. Nah, biaya untuk konsultasi dan USG transvaginal saat itu sekitar 350.000. Sedangkan untuk vitamin-vitaminnya sekitar 700 ribuan. Jadi total biaya yang aku keluarkan pada saat konsultasi pertama sekitar 1.200.000. Pada tanggal 9 Juni, setelah melakukan analisa sperma dan mendapatkan hasil dari lab tersebut, kami konsultasi lagi untuk yang kedua kalinya di dokter spesialis untuk mendapatkan keterangan dari hasil analisa tadi. Nah, jadi analisa sperma itu secara gambaran umumnya berfungsi untuk melihat jumlah, bentuk, kecepatan, keenceran, volume dari sperma. Nah, untuk biaya yang kami keluarkan pada saat konsultasi yang kedua itu sekitar 1.100.000. Itu untuk biaya konsul dan biaya obat untuk suami. 10 hari kemudian pada tanggal 19 Juni aku datang lagi untuk yang ketiga kalinya karena memang diminta oleh dokter pada saat konsultasi yang kedua untuk datang pada tanggal ini. Jadi pada tanggal ini, pada konsultasi yang ketiga ini aku hanya melakukan check up dan dokter memberikan vitamin, tambahan vitamin untuk dikonsumsi selama 5 hari lagi. Dan pada saat itu perkiraan biayanya untuk konsul ditambah dengan vitamin sekitar 550.000. Setelah 1 bulan dokter memberikan vitamin-vitamin untuk aku konsumsi dalam merencanakan program kehamilan aku, ternyata masih belum berhasil. Bulan berikutnya aku datang lagi untuk konsultasi yang keempat kalinya, dan pada saat ini dokter tersebut melihat ternyata aku memiliki keputihan. Katanya keputihan ini juga bisa menjadi penyebab sulit hamil. Kemudian dokter menyarankan aku untuk melakukan pengecekan di laboratorium untuk melihat keputihan aku ini disebabkan karena apa. Jadi penanganannya nanti juga lebih tepat gitu kan. Setelah aku melakukan pemeriksaan di laboratorium dan mendapatkan hasilnya, aku datang lagi pada tanggal 5 Juli untuk konsultasi yang kelima ke klinik dokter spesialis ini. Kemudian dokter memberikan aku obat untuk mengatasi keputihan aku. Pada saat itu biayanya konsultasi dan obat sekitar 250.000. Tanggal 13 Juli aku datang lagi ke laboratorium untuk melakukan pengecekan ulang. Tanggal 14 Juli aku datang untuk konsultasi yang ke-6 kali, dan alhamdulillah pada saat itu keputihan aku sudah bersih, sudah hilang. Karena keputihan aku sudah teratasi, kemudian dokter melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengecekan saluran tuba, yaitu dengan melakukan tes HSG. Untuk biaya pemeriksaan tes HSG, konsultasi, dan obat-obatan yang aku konsumsi untuk selanjutnya pada saat itu mengeluarkan biaya sekitar 1 juta. Pada bulan Juli, setelah menghilangkan masalah keputihan dan pengecekan
saluran tuba aku yang ternyata alhamdulillah tidak terjadi sumbatan. Karena aku masih belum hamil juga, kemudian aku datang lagi untuk melanjutkan konsultasi berikutnya, konsultasi yang ketujuh pada tanggal 7 Agustus. Konsultasi yang ketujuh ini, langkah yang selanjutnya yang dilakukan oleh dokter adalah pengecekan sel telur. Pengecekan sel telur ini untuk melihat jumlah ataupun ukuran sel telur kita. Nah, untuk biayanya pada saat itu sekitar Rp500.000. Pada saat melakukan pengecekan sel telur, ternyata ukuran sel telur aku pada saat itu masih kurang dari ukuran sel telur yang dikatakan matang untuk dibuahi. Karena itu dokter memberikan aku vitamin atau obat untuk aku konsumsi supaya sel telur aku bisa memiliki ukuran yang lebih besar lagi. Jadi pada bulan berikutnya, bulan September, aku datang lagi untuk konsultasi yang ke-8 untuk melihat apakah ukuran sel telur aku sudah lebih besar dari yang sebelumnya. Setelah bulan September itu ternyata kami mulai jenuh sepertinya teman-teman. Kemudian akhirnya kami 1 bulan setelah itu kami udah nggak datang-datang lagi ke sana, dan baru kembali lagi ke klinik itu pada bulan November, tapi nggak untuk melanjutkan promil lagi. Kami mulai terpikir untuk merencanakan program inseminasi. Biaya inseminasi itu sekitar lebih kurang 6 juta, tapi aku juga nggak tahu ya teman-teman apakah itu sudah include semuanya, sudah termasuk obat-obatan, tindakan untuk kamarnya. Oke teman-teman, itu tadi gambaran umum apa saja yang aku jalankan dan berapa kisaran biaya yang akan kita keluarkan pada saat menjalankan promil dokter spesialis. Aku mau ngingetin kalau itu cuman perkiraan aja, bahwa setiap penanganan yang akan dilakukan oleh dokter nantinya itu tergantung dari masalah yang kita alami. Begitu juga dengan biayanya, setiap daerah mungkin ada perbedaan biaya. Nggak bisa dijadikan patokan mutlak juga, cuman bisa dijadikan perkiraan. Dan teman-teman, meskipun aku berhasil hamil bukan pada saat aku sedang menjalankan promil di dokter spesialis, ataupun setelah aku menjalankan promil di dokter ini aku langsung hamil, bukan. Meskipun bukan seperti itu, tapi aku berharap teman-teman jangan mengunderestimatekan promil di dokter spesialis ini, karena hamil itu bagi aku ibaratnya pada saat itu sebuah tujuan, dan untuk mencapai satu tujuan itu tentu kita harus melangkah, dan promil ini merupakan salah satu langkah untuk mencapai tujuan itu. Begitu juga dengan promil-promil lainnya yang pernah aku ceritakan sebelumnya. Tiap orang tentu ditakdirkan memiliki langkah yang berbeda untuk mencapai satu tujuannya. Mungkin ada orang yang harus melangkah 10 langkah dulu baru dia mencapai tujuannya. Ada orang yang 5 langkah baru bisa mencapai tujuannya, atau ada orang yang 1 langkah saja dia bisa mencapai tujuannya. Setiap orang berbeda-beda, tergantung kata Allah dia ini sanggup nih untuk melangkah sebanyak 10 langkah baru dia mencapai tujuan. Tapi ada orang yang kata Allah, dia ini kalau aku kasih 10 langkah dia nggak bakal sanggup, 2 langkah aja dia nggak bakal sanggup. Jadi aku cuman kasih 1 langkah aja untuk dia mencapai tujuannya gitu. Tergantung dengan menurut Allah kekuatan kita sampai di mana. Jadi yakin saja teman-teman, kalau kita lebih lama mendapatkan apa yang kita tujuan, nggak apa-apa, harus berpikiran positif terus. Kata Allah, mungkin kita lebih kuat dibandingkan orang yang lebih cepat mendapatkan keturunan. Kitalah yang dipilih oleh Allah. Jadi yakin ketika kita dipilih oleh Allah untuk lebih sabar, berarti kita bisa. Oke ya teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Seperti biasa, kalau teman-teman suka dan merasakan manfaat dari video aku ini, silahkan like dan share ke teman-teman lainnya, supaya teman-teman lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video aku kali ini. Nah,
Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan teman-teman bikin di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe supaya teman-teman mendapatkan notifikasi pada saat aku mengupload video aku selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.